Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Agusti Nur Fadila dengan NIM 01121027 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan presentasikan materi tentang rasio keuangan. Definisi rasio keuangan. Rasio keuangan adalah salah satu metode analisa keuangan yang digunakan sebagai indikator penilaian perkembangan perusahaan dengan mengambil data dari laporan keuangan selama periode akuntansi. Fungsi rasio keuangan: A. Mengetahui optimalisasi keuangan. B. Melihat efektivitas manajemen operasional. C. Melihat optimalisasi penggunaan aktiva. D. Melihat tingkat kesehatan keuangan dalam perusahaan. E. Acuan untuk menganalisa kemampuan perusahaan untuk berkembang. Jenis rasio keuangan: 1. Profitability ratio. 2. Liquidity ratio. 3. Solvency ratio. 4. Activity ratio. Rumus-rumus rasio. 1. Rasio laba. A. Perhitungan rasio dengan pendekatan margin laba kotor. Rumusnya yaitu laba kotor dibagi penjualan. B. Perhitungan rasio dengan pendekatan laba operasional. C. Perhitungan rasio dengan pendekatan laba bersih. Rumusnya laba bersih dibagi penjualan. D. Perhitungan profitability rasio dengan pendekatan ROA. Rumusnya laba bersih dibagi total aset. E. Perhitungan rasio dengan pendekatan Return on Investment atau ROI. Rumusnya laba bersih dibagi nilai investasi. Rasio hutang jangka pendek. A. Current ratio. Rumusnya aktiva lancar dibagi hutang lancar. B. Quick ratio atau rasio cepat. Rumusnya aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar dikali 100%. C. Rasio kas. Rumusnya kas ditambah aktiva setara kas dibagi hutang lancar dikali 100%. 3. Solvency ratio. A. Rasio hutang melalui pendekatan aktiva. Rumusnya total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. B. Hutang melalui pendekatan modal. Rasio aktivitas. A. Rasio aktivitas dengan perputaran piutang. Rumusnya total piutang dibagi rata-rata piutang. B. Rasio aktivitas dengan metode pendekatan perputaran aktiva tetap. Rumusnya penjualan dibagi aktiva tetap. C. Rasio aktivitas dengan metode persediaan. Rumusnya harga pokok penjualan dibagi persediaan. D. Rasio aktivitas dengan metode perputaran total aktiva. Rumusnya penjualan dibagi total aktiva. Studi kasus tentang pengaruh rasio keuangan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan tabel di samping, dapat dijelaskan bahwa jumlah pengamatan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013 dalam penelitian ini sebanyak 36 data. Min laba perusahaan sebesar 1,22. Laba perusahaan terendah adalah min 0,92 dan laba perusahaan tertinggi 22,22. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa pertumbuhan laba secara rata-rata mengalami peningkatan yang baik yaitu sebesar 1,22. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang menjadi sampel mengalami peningkatan laba yang cukup baik. Standar deviation pertumbuhan laba sebesar 3,93 yang lebih besar dari nilai min sebesar 1,22. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.